Pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo jalan, tapi lo nya nggak ikut gerak? Hari terus berganti, tapi lo masih di titik yang sama. Bangun tidur, buka mata, tapi nggak ada alasan kuat buat benar-benar bangun. Lo makan, mandi, scroll, bales chat, tapi hati lo kosong. Kayak semuanya cuma rutinitas yang nggak ada artinya. Dan yang bikin bingung, lo juga nggak tahu kenapa. Lo mulai mikir, apa lo males, apa lo bodoh, apa lo gagal jadi manusia. Dan pelan-pelan, lo nyalahin diri sendiri. Padahal lo nggak rusak, lo nggak gagal. Lo cuma lagi capek aja. Capek bukan karena satu hal besar, tapi karena hal kecil yang numpuk dan nggak pernah sempat lo benerin. Lo udah terlalu lama pura-pura kuat, terlalu sering kelihatan baik-baik aja, padahal enggak. Tapi tenang, video ini bukan buat nyuruh lo semangat, bukan juga buat nyalahin lo. Ini cuma buat temenin lo yang lagi bingung, lagi stuck, lagi diem, tapi dalam hati pengen gerak. Pelan-pelan aja, gak harus cepat, yang penting lo masih mau bangkit. Kadang hidup gak gerak bukan karena lo gak ngapa-ngapain, tapi karena lo ngerasa gak ada arah. Lo ngelakuin hal-hal kecil setiap hari, tapi gak ada yang bikin lo ngerasa berkembang. Kayak jalan di tempat, capek iya, tapi gak maju-maju. Lo jadi mikir, apa lo kurang keras usaha? Apa lo terlalu santai? Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah lo lagi jalan, tapi gak tahu mau kemana. Dan kalau lo gak tahu tujuannya, lo gak akan pernah ngerasa sampai, lo bakal terus ngerasa kosong. Gak puas, gak cukup. Lo bisa kerja seharian, ngelakuin banyak hal, tapi tetap pulang dengan perasaan kosong. Karena ternyata, bukan sibuk yang lo cari, tapi arah. Dan kadang lo juga terlalu banyak dengar suara dari luar. Harus jadi ini, harus punya itu, harus cepet, harus hebat. Padahal hati lo belum selesai sama hal-hal dasar. Belum sembuh, belum pulih, tapi udah dipaksa lari. Wajar kalau lo capek, wajar kalau lo ngerasa stuck karena lo dipaksa ikut lomba, padahal lo bahkan belum bisa berdiri tegak. Lo butuh berhenti bentar, bukan buat nyerah, tapi buat denger suara sendiri. Buat jujur, sebenarnya lo maunya apa, butuhnya apa, dan siapnya sampai mana. Kadang lo ngerasa hidup lo gak gerak, bukan karena lo gak mau maju, tapi karena ada sesuatu yang narik lo terus ke belakang. Bisa karena trauma, bisa karena kegagalan yang gak pernah benar-benar lo cerna, atau mungkin karena lo tumbuh di lingkungan yang bikin lo ngerasa gak cukup dari awal. Lo dibesarkan dengan standar yang gak masuk akal. Harus selalu kuat, harus selalu bisa, harus nurut, harus bagus, harus berhasil. Tapi gak pernah dikasih ruang buat gagal, buat istirahat, dan buat salah. Dan sekarang, pas lo lagi butuh pelan-pelan, lo malah ngerasa bersalah. Lo ngerasa lemah cuma karena pengen diem. Padahal, mungkin itu satu-satunya hal yang lo butuh sekarang. Diam dan jujur sama diri sendiri. Bisa juga akar masalahnya adalah lo kebanyakan nahan marah, nahan kecewa, nahan capek, nahan semua yang harusnya lo keluarin. Lo jadi ahli pura-pura kuat, ahli senyum pas hati lo berantakan. Tapi lama-lama itu ngendap, jadi berat, dan akhirnya lo mati rasa. Gak sedih, gak seneng, cuma datar, gak pengen ngapa-ngapain, dan lo bingung kenapa. Padahal tubuh lo cuma lagi ngasih sinyal, dia udah kelamaan ngangkat beban yang lo anggap ringan. Padahal enggak, dan kalau terus dipaksa, ya wajar kalau akhirnya lo berhenti, bukan karena lemah, tapi karena udah terlalu lama diem sendirian, dan gak ada yang denger. Waktu hidup lo lagi gak gerak, yang sering kejadian adalah lo makin keras sama diri sendiri. Lo paksa diri lo buat produktif, biar gak kelihatan gagal. Lo maksain senyum, biar gak dibilang lemah. Lo nonton motivasi, lo tulis to-do list, lo bikin target baru, tapi ujung-ujungnya lo drop lagi. Karena bukan itu yang lo butuh. Lo gak butuh dimarahin sama suara di kepala lo sendiri, tapi lo malah ngelakuin itu setiap hari. Nyalahin diri lo terus-terusan, kayak semua salah lo. Padahal kadang, yang lo butuh bukan semangat, tapi dipeluk, ditenangin, diterima, tanpa harus diminta jadi versi sempurna dari diri lo. Kesalahan kedua, lo nunggu motivasi dulu baru mau mulai. Nunggu semangat datang sendiri. Padahal semangat itu gak jatuh dari langit. Dia datang setelah lo jalan, bukan sebelum. Tapi lo kebalik, lo diem, berharap semangat datang duluan. Akhirnya, lo gak jalan-jalan, lo stuck. Tapi lo kira itu bagian dari rencana, padahal lo lagi muter-muter di lingkaran yang sama. Nunggu momen ideal yang gak akan pernah datang. Karena kalau lo terus nunggu semangat, lo bisa stuck selamanya. Kesalahan lainnya, lo terlalu sibuk nyari cara yang sempurna. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak rencanain, tapi gak pernah mulai. Lo bikin rencana A sampai Z, tapi gak ada yang dijalanin. Kenapa? Karena lo takut salah, lo takut gagal, lo takut malu. Jadi lo pilih diem. Lo bilang,
lo lagi nyiapin semuanya. Tapi sebenarnya, lo lagi bersembunyi di balik alasan. Dan makin lama lo diem, makin dalam lo tenggelam. Padahal, kadang lo nggak butuh rencana besar. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Lo nggak harus langsung jadi semangat. Nggak harus tiba-tiba punya tujuan besar. Kadang cukup mulai dari satu hal kecil. Bangun lebih pagi 10 menit, jalan kaki keliling komplek tanpa dengerin apa-apa. Ngerapiin satu sudut kamar, bikin kopi dan duduk sebentar tanpa buka HP. Kedengerannya sepele, tapi justru dari hal kecil itu lo mulai ngerasa hidup lo punya ritme. Gak cepat, tapi nyata. Karena gerak gak selalu harus besar. Yang penting, ada arah. Lo juga bisa mulai dari hal yang bikin lo ngerasa hidup. Entah nulis, gambar, baca, masak, atau dengerin musik. Gak usah mikirin hasilnya bagus atau enggak. Lakuin aja. Buat diri lo sendiri. Buat ngerasain kalau lo masih bisa nikmatin sesuatu. Karena kadang titik balik nggak datang dari perubahan besar, tapi dari momen kecil yang lo kasih buat diri lo sendiri, tanpa tuntutan, tanpa pembanding. Dan satu hal penting yang sering dilupain, lo butuh jujur sama orang. Sama temen yang bisa dipercaya. Atau minimal tulis apa yang lo rasain. Jangan ditelan semua sendiri, karena semakin lo pendem, semakin lo berat. Nggak ada manusia yang kuat terus. Dan nggak ada yang salah dengan bilang, gue lagi capek. Justru di situ kekuatan lo mulai tumbuh. Saat lo berani jujur, pelan-pelan lo mulai sembuh. Jangan tunggu lo semangat. Gerak dulu sekecil apapun. Mandi, jalan, bikin satu video, sapu kamar. Karena gerak itu ngasih sinyal ke otak kalau lo hidup. Dan ketika otak lo mulai sadar lo hidup, pelan-pelan semangat itu datang sendiri. Bukan buat jadi hebat, tapi buat ngebuktiin kalau lo belum nyerah. Video ini bukan buat orang yang udah tahu arah hidupnya. Bukan juga buat orang yang punya semua jawabannya. Ini buat lo yang lagi diem, yang lagi kosong, yang lagi ngerasa aneh sendiri di tengah dunia yang sibuk. Ini buat lo yang ngerasa nggak cukup, nggak tahu mau ngapain, dan bingung kenapa bisa segini capeknya. Ini buat lo yang selama ini selalu kelihatan kuat. Padahal, dalam hati lo cuman pengen ada satu aja orang yang ngerti. Nggak harus kasih solusi, cuma ngerti, cuma bilang, lo nggak sendirian. Gue nggak datang bawa jawaban. Gue juga lagi jalan. Kadang maju, kadang jatuh lagi. Tapi yang bikin gue tetap jalan adalah karena gue mulai ngerti. Hidup nggak harus selalu cepat, nggak harus selalu semangat, nggak harus selalu produktif. Kadang hidup itu tentang hadir, walaupun nggak sempurna. Tentang bangun, walaupun masih ragu. Tentang mulai dari nol, dan pelan-pelan nyari lagi makna dari semua ini. Jadi kalau lo dengerin ini sampai akhir, mungkin lo lagi nyari sesuatu. Dan kalau iya, gue cuma mau bilang, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah selalu yakin. Yang penting lo masih mau coba, masih mau gerak, masih mau bertahan. Karena itu aja udah cukup buat hari ini. Dan kalau besok lo bangun, tapi rasanya masih berat, nggak apa-apa, ulangin lagi aja. Satu hari, satu langkah. Hidup emang nggak selalu kelihatan berubah. Tapi setiap kali lo milih buat nggak nyerah, itu artinya lo lagi bergerak. Meskipun pelan, lo tetap jalan, dan itu udah cukup.